Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Teknik Informatika TIFRP 21 CNSC semester 4 akan mempresentasikan tentang penerapan sistem perpustakaan berbasis website pada perpustakaan SMPN 10 Bandung dengan mata kuliah yaitu analisis dan perancangan berorientasi objek. Lalu dosen pengampu yaitu Pak Dani Aidil Rismayadi, S.SI, dan M.Com. Selanjutnya yaitu beranggotakan kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Lutfi Pratama, lalu Aris, selanjutnya Bayu Lukmanul Hakim, selanjutnya yaitu Maria Marlina Maudu, selanjutnya yaitu Sabar Tianto Purba. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh Sabar. Untuk Sabar dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk bab 1 pendahuluan yang pertama adalah terbelakang. Perpustakaan SMP Negeri 10 Bandung awalnya menggunakan sistem manual untuk peminjaman dan pengembalian buku. Pada tahun 2018, tercetus ide untuk membuat sistem perpustakaan berbasis website yang akhirnya bisa terrealisasikan pada tahun 2020 menggunakan sistem slime yang tersambung menggunakan kabelan agar bisa diakses untuk area perpustakaan SMP Negeri 10 Bandung. Akan tetapi, semenjak corona melanda, sistem perpustakaan pun berubah untuk aksesnya agar bisa diakses secara online dari rumah masing-masing. Dalam sebuah sistem yang baik sekalipun, gangguan dan kendala pasti selalu ada. Dan sebuah sistem belum tentu bisa mempermudah segala kegiatan penggunanya. Dan yang pasti diharapkan pada sebuah sistem adalah dapat mempermudah penggunanya, namun solusi tidak langsung muncul ketika permasalahan terjadi. Karena itu, kami ingin mengembangkan sistem komputerisasi perpustakaan di SMP Negeri 10 Bandung dengan harapan dapat lebih memaksimalkan sistem yang ada pada sistem perpustakaan SMP Negeri 10 Bandung. Boleh, next slide. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengembangkan sistem komputerisasi yang ada di SMP Negeri 10 Bandung. 2. Fitur apa saja yang dapat ditambahkan agar sistem komputerisasi yang ada di SMP Negeri 10 Bandung menjadi lebih baik. 3. Bagaimana cara membuat rancangan dalam pengembangan sistem komputerisasi yang ada di SMP Negeri 10 Bandung. Nah, dan untuk tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem komputerisasi yang ada di SMP Negeri 10 Bandung. Kedua, menambahkan fitur baru pada sistem komputerisasi yang ada di SMP Negeri 10 Bandung. Yang ketiga, membuat rancangan pengembangan sistem yang ada di SMP Negeri 10 Bandung. Next. Untuk manfaat penelitiannya yaitu 1. Dapat memberikan penggambaran pengembangan pada sistem komputerisasi perpustakaan di SMP Negeri 10 Bandung. Kedua, bagi peneliti mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai teknologi informasi yang sesuai dengan permasalahan. Next. Yang selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bagian A, landasan teori. Bagian landasan teori ini kami akan menjabarkan dan merangkum semua teori yang berhubungan dengan penelitian kami. Teori-teori yang kami gunakan bersumber dari referensi buku teks, jurnal, dan sumber lain yang kami dapatkan dari internet yang valid dan terpercaya. Yang pertama ada sistem. Menurut Luyana, satu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Komponen atau subsistem dalam suatu sistem tidak dapat berdiri lepas sendiri, melainkan saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Menurut Bayu Kristiawan dan Sukandi, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dapat disimpulkan dari teori di atas bahwa sistem adalah elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Next. Kedua, aplikasi. Menurut Andi, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Ketiga, ada UML. Menurut Sonata, UML adalah salah satu tool atau model
untuk merancang pengembangan software yang berbasis object oriented. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep proses bisnis, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen yang diperlukan dalam sistem software. Keempat, ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna sebuah sistem dengan suatu sistem tersendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case diagram terdiri dari sebuah aktor dan interaksi yang dilakukannya. Aktor tersebut dapat berupa manusia, perangkat keras, sistem lain, ataupun yang berinteraksi dengan sistem. Next. Kelima, ada use case skenario. Menurut Shimamura, use case skenario merupakan penjelasan yang lebih terperinci mengenai masing-masing use case yang terjadi dalam sistem. Yang keenam, ada activity diagram. Menurut Isa dan Hartawan, activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lainnya atau dari aktivitas ke status. Pembuatan activity diagram pada awal pemodelan proses dapat membantu memahami keseluruhan proses. Activity diagram juga digunakan untuk menggambarkan interaksi antara beberapa use case. Ketujuh, ada sequence diagram. Menurut Sucipto dan Gustina, sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk penggunaan, display, dan sebagainya. Berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Next. Yang kedelapan, ada kelas diagram. Menurut Mahendra, kelas adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku, dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Yang kesembilan, ada functional requirements. Menurut Pertiwi dan Kurniawan, kebutuhan fungsional atau functional requirements merupakan jenis kebutuhan yang berisi pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input, dan apa yang harus dilakukan sistem dalam situasi khusus. Functional requirement harus disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi stakeholders serta diklasifikasikan berdasarkan masing-masing kegiatan pada proses bisnis utama. Yang ke-10, ada non-functional requirement. Menurut Pratama, non-functional requirement adalah hal-hal atau fitur-fitur lain untuk menunjang fungsionalitas dan utilitas sistem. Yang ke-11, ada metode pengumpulan data. Menurut Agung dan USB, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama, ada wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin meneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya relatif kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dapat pula dilakukan melalui tatap muka maupun melalui telepon. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Next. Ke-12, ada Hypertext Markup Language atau HTML. Menurut Pranoto, HTML adalah sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat halaman web, menampilkan informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Ke-13, ada PHP atau Hypertext Protocol. Menurut Pranoto, PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. Artinya, semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server
sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Ke-14 ada website. Menurut Batubara, website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Next. Halaman selanjutnya. Sekian penjelasan dari bab 1 dan bab 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Sabar. Yaitu selanjutnya bab 3, analisa dan perancangan yang akan dibacakan oleh Maria. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, analisa dan perancangan. Yang pertama ada analisa. Di sini ada analisa sistem dari sisi pustakawan. Nah, gambarannya seperti ini. Baik, selanjutnya. Ada analisa sistem dari sisi pustakawan. Itu ada dari siswa atau guru, login, lalu verifikasi, lalu menampilkan menu utama, lalu menampilkan katalog buku dan anggota, lalu input data diri, lalu simpan data. Setelah itu, lihat katalog. Nah, di sebelahnya ada prosedur peminjaman. Prosedur peminjaman ini yang pertama ada siswa login ke website, lalu siswa atau guru melihat daftar katalog buku yang tersedia, lalu terdapat buku yang ingin dipinjam. Nah, setelahnya pengumpulan data buku selesai. Lalu pustakawan akan menampilkan kode buku, data siswa, dan durasi peminjaman. Lalu siswa memberikan buku yang dipinjam. Lalu pustakawan memberikan buku yang dipinjam serta kartu perpustakawan yang dimiliki. Lalu ada prosedur pengembalian. Siswa pergi ke pustakawan, lalu melengkapi data diri dan mengembalikan buku dengan melihat atau seperti buku yang telah dipinjam sebelumnya. Nah, jika tepat waktu, maka pengembalian akan diterima. Baik, selanjutnya perancangan functional requirements. Itu ada user story, pendaftaran akun yaitu membuat akun, membuat kartu pendaftaran, lalu ada medium priority, melihat tampilan awal website, lalu di peminjaman buku membuat materi peminjaman, membuat pencarian buku, membuat durasi peminjaman, lalu membuat bukti peminjaman. Medium priority-nya melihat tampilan awal, melihat katalog buku, lalu low priority-nya buku tidak ditemukan. Low priority-nya keluar dari website. Pengembalian buku itu mengelola jadwal pengembalian, checklist pengembalian tepat waktu, menampilkan notifikasi pengembalian saat durasi peminjaman tidak selesai. Sistem akan melakukan penghitungan denda jika terlambat pengembalian, mengelola pembayaran denda, lalu kelola data buku, kelola buku baru, pengajuan buku baru, lalu ada kelola anggota, yaitu mencetak kartu anggota, dan terakhir ada membuat laporan pengunjung dan peminjam. Setelah itu membuat laporan anggota dan membuat laporan koleksi buku.
Selanjutnya non-functional requirements, yaitu quality attribute recruitment. Bagian usability-nya, sistem memiliki keterampilan yang mudah dimengerti. Scope atau how, supaya user atau siswa dapat mengakses dan memahami fitur di website dengan mudah. Portability, dapat diakses berbagai macam sistem operasi dan mendukung banyak jenis browser untuk berbasis webnya. Bagian scope atau how, menggunakan framework bahasa pemrograman yang mendukung platform agar dapat mendukung berbagai sistem operasi dan juga berbagai browser. Bagian security, recruitment permission, membatasi hak akses bagi siswa untuk mengakses fitur-fitur tertentu pada website. Scope atau how, siswa tidak boleh mengakses fitur-fitur penting pada aplikasi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Supportability, memberikan dukungan terhadap sistem. Lalu website tersebut telah mendapatkan dukungan dari perangkat dan konektivitas sehingga website dalam kondisi baik. Extendability, upgrade atau telusuri sistem berkelas, lalu melakukan peningkatan sistem untuk kepuasan siswa dan menerima keluhan atau masukan dari siswa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Maria. Selanjutnya adalah use case diagram yang akan dibacakan oleh Aris. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan yaitu use case diagram dari Perpustakaan SMPN 10 Bandung. Di sini ada 3 aktor, yaitu pustakawan. Belum, Kang? Masih di use case diagram. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu pustakawan, siswa, dan guru. Dan ada juga main case, yaitu ada beberapa main case. Nah, selanjutnya, next. Nah, di sini ada skenario untuk case kelola pendaftaran. Use case name-nya adalah kelola pendaftaran. Importance level-nya itu high. Dan di sini ada primary actor itu siswa, secondary actor itu guru, dan third actor itu pustakawan. Dari stakeholder and interest-nya itu siswa dan guru ingin mendaftar untuk peminjaman buku. Dari pustakawannya ingin mengetahui data siswa atau guru yang ingin meminjam buku. Nah, di sini ada brief description. Di dalam case ini dijelaskan bagaimana siswa dan guru mendaftarkan diri agar dapat meminjam buku. Nah, selanjutnya trigger, yaitu siswa atau guru ingin meminjam buku. Type-nya itu eksternal. Selanjutnya itu alternative flow. Di sini ada 1A, itu data di kartu perpustakaan tidak sesuai dengan peminjam. 2A, yaitu pustakawan menolak pendaftaran peminjaman. Nah, selanjutnya exceptional flow. 1E, yaitu kode QR untuk perpustakaan tidak terbaca. 2E, yaitu perpustakaan menolak pendaftaran peminjaman. Nah, di sini ada normal flow dan event. Yang pertama itu siswa atau guru memberikan kartu perpustakaan dan meminjam buku. Yang kedua, pustakawan mengecek kartu perpus siswa dan atau guru. Nah, selanjutnya. Next, kan? Nah, di sini ada skenario untuk case kartu perpus. Use case name-nya yaitu kartu perpus. Di sini primary, secondary, dan third actor-nya sama. Dan stakeholder and interest-nya yaitu siswa dan guru ingin membuat kartu perpustakaan. Nah, yang pustakawan ingin memudahkan pendaftaran peminjaman. Brief description-nya itu di dalam case ini dijelaskan bagaimana siswa dan guru membuat kartu perpustakaan. Nah, trigger itu siswa atau guru membuat kartu perpustakaan. Tipenya yaitu eksternal. Dan relationship-nya itu tidak ada, association tidak ada, include, extend, generation, inheritance tidak ada. Nah, normal flow of event-nya itu murid atau guru mendaftar pembuatan kartu perpustakaan.
Yang kedua itu pustakawan membuatkan kartu perpustakaan. Nah, alternatif flow-nya itu yang pertama data murid atau guru kurang lengkap. Yang kedua itu pustakawan menolak pembuatan kartu perpustakaan. Nah, exceptional flow-nya data murid atau guru ada yang berubah atau dirubah. Yang kedua pustakawan membuat ulang kartu perpustakaan. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada skenario untuk case mencetak kartu anggota. Use case name-nya itu mencetak kartu anggota. Primary-nya dan secondary itu masih sama, siswa guru pustakawan. Nah, di sini stakeholder dan interest-nya, siswa dan guru ingin mendapatkan kartu anggota, dari pustakawannya ingin membuatkan kartu anggota. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana pustakawan membuat kartu anggota, kemudian diberikan kepada siswa atau guru. Nah, triggernya itu siswa atau guru membuat kartu perpustakaan. Tipenya eksternal. Nah, normal flow of event-nya yaitu yang pertama siswa atau guru mendapatkan kartu anggota, yang kedua pustakawan memberikan kartu anggota. Alternatif flow-nya yang pertama data sudah ada dan lengkap namun mentahan untuk membuat kartu kosong. Yang kedua siswa atau guru menunggu sampai mentahan untuk membuat kartu tersedia. Exceptional flow-nya tidak ada. Nah, selanjutnya next. Di sini ada skenario untuk case kelola peminjaman. Use case name-nya yaitu kelola peminjaman, primary, secondary, actor-nya sama. Nah, di sini ada stakeholder and interest-nya yaitu siswa dan guru ingin meminjam buku. Dari pustakawannya ingin mengetahui buku yang dipinjam dan data peminjam. Brief description-nya itu di dalam case ini dijelaskan bagaimana siswa dan guru meminjam buku dan pustakawan memprosesnya. Trigger-nya itu siswa atau guru meminjam buku, tipenya eksternal. Relationship-nya tidak ada asosiasi siswa guru pustakawan, include-nya kelola pengembalian extend. Yang pertama histori peminjaman, yang kedua bukti peminjaman. Nah, normal flow of event-nya itu siswa atau guru meminjam buku. Yang kedua pustakawan memproses peminjaman. Alternatif flow-nya buku yang dipinjam tidak ada. Yang kedua pustakawan mengecek histori peminjaman. Exceptional flow-nya itu keadaan buku yang dipinjam rusak. Yang kedua, pustakawan akan memindahkan buku. Selanjutnya, next. Di sini ada skenario untuk case bukti peminjaman. Use case name-nya yaitu bukti peminjaman. Primary, secondary, dan aktor ketiganya itu sama. Nah, stakeholder and interest-nya yang pertama siswa dan guru ingin mendapatkan bukti peminjaman. Yang kedua, pustakawan ingin memberikan bukti peminjaman sebagai tanda telah meminjam buku. Nah, brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana siswa dan guru mendapatkan buku peminjaman pada saat meminjam buku. Trigger-nya itu siswa atau guru meminjam buku, tipenya eksternal. Relationship tidak ada, association include extend. Nah, yang pertama normal flow of event itu siswa atau guru mendapatkan bukti peminjaman bukti. Yang kedua pustakawan memberikan bukti peminjaman buku. Nah, yang kedua alternatif flow, yang pertama itu bukti untuk peminjaman habis, yang kedua pustakawan membuat manual dengan tambahan cap perpustakaan. Exceptional flow-nya yaitu pustakawan lupa tidak memberikan bukti peminjaman, yang kedua siswa atau guru akan mendapatkan bukti peminjaman dan melalui SMS atau WhatsApp. Next. Nah, di sini ada case history peminjaman. Use case name-nya itu history peminjaman. Stakeholder and interest-nya siswa dan guru ingin data diri dan data buku yang dipinjam sama. Pustakawannya ingin agar data buku dan peminjaman sama dengan yang ada di history. Brief description-nya itu di dalam case ini dijelaskan bagaimana history peminjaman. Trigger-nya itu siswa atau guru meminjam buku, tipenya eksternal. Normal flow of event-nya itu siswa atau guru meminjam buku. Yang kedua pustakawan mendapatkan history peminjaman buku. Alternative flow sama exceptional flow-nya itu tidak ada. Next. Nah, di sini ada skenario untuk case kelola pengembalian. Use case-nya kelola pengembalian, stakeholder and interest-nya itu siswa ingin mengembalikan buku. Pustakawan ingin mendata dan mengecek buku yang dipinjam. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana siswa atau guru mengembalikan buku yang dipinjam. Kemudian pustakawan mengecek dan mendata bukunya. Triggernya sama, siswa atau guru mengembalikan buku. Tipenya eksternal. Di sini asosiasinya siswa guru pustakawan.
Normal flow of event-nya yang pertama siswa atau guru mengembalikan buku, yang kedua pustakawan menerima buku. Alternatif flow-nya yang pertama siswa atau guru mengembalikan buku tapi keadaan buku tidak sebaik pada saat meminjam buku. Yang kedua pustakawan meminta denda karena dianggap sudah merusak buku. Exceptional flow-nya yang pertama siswa atau guru telah mengembalikan buku, yang kedua pustakawan meminta denda sebanyak jumlah telatnya buku dikembalikan. Next, selanjutnya di sini ada skenario untuk case pembayaran denda. Use case name-nya pembayaran denda. Primary, secondary, dan aktor ketiganya tetap sama. Stakeholder dan interest-nya yaitu siswa dan guru ingin membayar denda. Pustakawannya ingin agar siswa dan guru tepat waktu pada saat pengembalian buku dan menjaga buku. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana ketika batas waktu pengembalian maka akan ada denda. Triggernya itu siswa atau guru telat pada saat mengumpulkan buku. Tipenya eksternal. Normal flow of event-nya yang pertama siswa atau guru membayar denda. Yang kedua pustakawan menerima uang denda. Alternatif flow-nya siswa atau guru tidak membayar full denda. Yang kedua pustakawan mencatat kekurangan sebagai hutang ke perpustakaan. Exceptional flow-nya tidak ada. Nah, selanjutnya skenario untuk case menghitung denda. Use case name-nya itu menghitung denda. Primary, secondary, dan aktor ketiganya tetap sama. Stakeholder and interest-nya itu siswa dan guru ingin mengetahui jumlah denda. Dari segi pustakawannya ingin agar siswa dan guru tepat waktu pada saat pengembalian buku dan menjaga buku. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana ketika batas waktu pengembalian maka sistem akan menghitung otomatis jumlah dendanya. Triggernya itu siswa atau guru telat mengumpulkan buku. Tipenya eksternal. Normal flow of event-nya yang pertama siswa atau guru membayar denda, yang kedua pustakawan menerima uang denda. Alternatif flow-nya sistem error dan salah menghitung jumlah denda pustakawan, menghitung secara manual. Yang kedua siswa atau guru membayar dengan jumlah yang benar. Nah, exceptional flow-nya yang pertama siswa atau guru tidak membayar full denda, yang kedua pustakawan mencatat kekurangan sebagai hutang ke perpustakaan. Selanjutnya, next. Di sini ada skenario untuk case katalog buku. Use case name-nya katalog buku. Stakeholder and interest-nya yaitu siswa dan guru ingin melihat katalog buku. Pustakawannya ingin agar seluruh buku dapat dilihat secara mudah oleh siswa ataupun guru. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana katalog buku diatur agar dapat mudah dilihat semua jenis buku. Triggernya banyaknya buku yang ada di perpustakaan, tipenya eksternal. Di sini normal flow of event-nya siswa
Ini Marianya ada. Oke, tadi jaringan aku hilang. Dilanjut aja, ntar aku potong. Dilanjut. Nah, selanjutnya skenario untuk case kelola laporan. Use case name-nya kelola laporan, primary actor, pustakawan. Di sini stakeholder and interest-nya Capsek atau kurikulum. Ingin melihat laporan perpustakaan. Pustakawannya ingin memberikan laporan kepada Capsek dan atau kurikulum. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana pustakawan membuat laporan untuk dikirim ke Capsek atau kurikulum. Triggernya adanya aktivitas peminjaman dan pengembalian di perpustakaan. Tipenya eksternal. Asosiasinya pustakawan, include atau extend. Include-nya extend. Yang pertama, laporan kunjungan dan peminjaman. Yang kedua, laporan koleksi buku. Yang ketiga, laporan anggota. Yang terakhir, laporan denda. Nah, di sini normal flow of event-nya yang pertama, Capsek atau kurikulum meminta laporan. Yang kedua, pustakawan memberi laporan. Alternatif flow-nya, laporan kurang lengkap atau tidak sesuai. Yang kedua, pustakawan membuat ulang laporan. Exceptional flow-nya itu tidak ada. Next. Nah, di sini selanjutnya skenario untuk case laporan kunjungan dan peminjaman. Use case name-nya laporan kunjungan dan peminjaman. Di sini cuma ada satu primary actor, pustakawan. Stakeholder and interest-nya yaitu Capsek dan atau kurikulum ingin melihat laporan banyaknya kunjungan dan peminjaman ke perpustakaan. Pustakawannya ingin memberikan laporan kepada Capsek atau kurikulum. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana pustakawan ingin membuat laporan banyaknya kunjungan dan peminjaman di perpustakaan untuk dikirim ke Capsek atau kurikulum. Triggernya adanya aktivitas peminjaman dan pengembalian di perpustakaan. Tipenya eksternal. Nah, yang di sini ada normal flow-nya yaitu Capsek atau kurikulum meminta laporan banyaknya kunjungan dan peminjaman di perpustakaan. Yang kedua, pustakawan memberi laporan. Selanjutnya alternatif flow, yang pertama itu laporan banyaknya kunjungan dan peminjaman di perpustakaan tidak sesuai dengan banyaknya kunjungan dan banyaknya peminjaman buku. Yang kedua, pustakawan membuat ulang laporan. Exceptional flow-nya tidak ada. Selanjutnya, next. Skenario untuk case laporan anggota. Use case name-nya yaitu laporan anggota. Di sini cuma ada satu primary actor yaitu pustakawan. Stakeholder and interest-nya Capsek atau kurikulum ingin melihat laporan anggota perpustakaan. Pustakawannya ingin memberikan laporan anggota di perpustakaan kepada Capsek atau kurikulum. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana pustakawan membuat laporan anggota di perpustakaan untuk dikirim ke Capsek atau kurikulum. Triggernya adanya aktivitas peminjaman dan pengembalian di perpustakaan. Nah, tipenya eksternal. Normal flow-nya yaitu Capsek atau kurikulum meminta laporan koleksi buku. Yang kedua, pustakawan memberi laporan. Alternatif flow-nya, laporan anggota buku tidak sesuai dengan anggota yang ada. Yang kedua, pustakawan membuat ulang laporan. Exceptional flow-nya tidak ada. Next. Skenario untuk case laporan denda. Use case name-nya laporan denda, yaitu ada primary actor pustakawan. Stakeholder and interest-nya Capsek kurikulum ingin melihat laporan jumlah denda di perpustakaan. Pustakawan ingin memberikan laporan rincian denda di perpustakaan kepada Capsek atau kurikulum. Brief description-nya di dalam case ini dijelaskan bagaimana pustakawan membuat laporan rincian denda di perpustakaan untuk dikirim ke Capsek atau kurikulum. Triggernya adanya aktivitas peminjaman dan pengembalian di perpustakaan. Tipenya eksternal. Di sini ada normal flow-nya yaitu Capsek atau kurikulum meminta laporan rincian denda. Yang kedua, pustakawan memberi laporan. Yang selanjutnya alternatif flow, laporan rincian denda tidak sesuai dengan jumlah denda. Yang kedua, pustakawan membuat ulang laporan. Exceptional flow-nya kosong. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada activity diagram. Yang pertama itu siswa atau guru. Yang pertama masuk ke dalam website Bandung dan pilih menu bar daftar anggota. Nah, selanjutnya dikelola oleh sistem, lalu menampilkan halaman form menjadi anggota. Selanjutnya jika lengkap, nah di sini ada case lengkap. Kalau tidak, dikembalikan mengisi ulang form pendaftaran. Jika ya, data anggota disimpan pada database. Nah, selanjutnya
Selanjutnya itu pada siswa dan guru mendapatkan notifikasi pendaftaran berhasil. Nah, jika sudah memilih cetak kartu anggota, selanjutnya dilakukan oleh sistem mencetak kartu anggota. Setelah sistem, pustakawan akan kartu anggota diambil oleh pustakawan untuk dicek dan dicatat, lalu diberikan ke anggota. Nah, selanjutnya yang terakhir itu anggota mendapatkan kartu anggota untuk melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Nah, next. Di sini ada gambar activity diagram kelola pengembalian. Berikut gambarannya. Next. Nah, di sini ada sequence diagram. Di sini ada satu aktor yaitu siswa atau guru. Yang pertama itu input data diri yang dikelola oleh pendaftaran. Selanjutnya verifikasi data diri yang dilakukan oleh sistem. Nah, setelah itu melakukan simpan data diri. Setelah sistem menyimpan data diri, selanjutnya dikelola pendaftaran. Pesan data diri berhasil disimpan. Nah, sedangkan di sisi pustakawannya, di sini ada yang pertama scan buku, yang kedua itu scan kartu anggota perpustakaan. Setelah itu, kelola peminjaman akan diverifikasi buku dan peminjaman oleh sistem. Selanjutnya, selanjutnya kelola peminjaman menampilkan data buku. Selanjutnya menampilkan data peminjaman. Nah, pada sistem jika simpan data buku dan peminjam. Selanjutnya pesan data peminjaman berhasil disimpan. Nah, next. Selanjutnya. Di sini ada gambar sequence diagram kelola pengembalian yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu gambar sequence diagram kelola data anggota. Berikut ini gambarannya. Next. Nah, di sini ada gambaran dari sequence diagram kelola data buku. Nah, yang sebelah kanan gambaran sequence diagram kelola pengajuan buku. Next. Nah, di sini ada gambaran sequence diagram kelola laporan. Next. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Arif. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri R diagram. Yang pertama adalah siswa. Siswa ada NIM siswa, kelas, dan nama siswa. Lalu melakukan pendaftaran, ID pendaftaran, NIM siswa, ID petugas. Lalu dilayani, lalu ke petugas, dari petugas, ID petugas, nama petugas, nomor telepon petugas, dan kalimat petugas, lalu jabatan petugas. Setelah oleh petugas, yaitu mengelola peminjaman yaitu NIM siswa, ID peminjaman, bukti peminjaman, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan ID petugas. Lalu untuk memiliki buku, yaitu ID buku, kode buku, penulis buku, penerbit buku, judul buku, stok, dan tahun penerbit. Lalu untuk harus melakukan pengembalian, yaitu tanggal pengembalian, siswa, NIM, denda, ID buku, bukti peminjaman, ID petugas, ID peminjaman, dan ID pengembalian. Setelah pengembalian yaitu mencetak laporan. Di cetak laporan yaitu ID peminjam, ID buku, NIM siswa, ID petugas, dan ID laporan. Lalu masuk ke entities dan atribut. Untuk siswa yaitu yang tadi saya jelaskan, dan gambar kedua yaitu exam yang sudah terdatabase. Selanjutnya adalah kelas diagram. Untuk kelas diagram yaitu yang ada di gambar, lalu dari siswa ke pendaftaran ke petugas, tugas ke pengembalian, dari pengembalian langsung ke laporan, atau dari siswa ke peminjaman ke buku, lalu dari buku ke peminjaman ke laporan. Yang selanjutnya yaitu make up website. Ini adalah gambar login dari perpustakaan SMPN 10 Bandung.
Yang pertama adalah lobby dari library, yang kedua adalah markup pendaftaran, selanjutnya yaitu peminjaman. Di peminjaman ini ada ID peminjaman, NIS, ID petugas, ID buku, tanggal peminjam, tanggal kembali, bukti peminjam. Lalu pengembalian ada ID peminjam, tanggal peminjam, ID petugas, bukti peminjam, ID buku, denda, dan NIS. Lalu tanggal pengembalian. Selanjutnya adalah kelola buku. Di kelola buku pun ada ID buku, kode buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Lalu ini buku katalog dari SMPN 10 Bandung. Selanjutnya adalah laporan untuk mahasiswa, laporan untuk siswa, dan laporan untuk admin. Selanjutnya yaitu penutup yang akan dibacakan oleh Bayu. Baik, bab 5 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa dari perancangan sistem informasi perpustakaan yang ada di SMP 10 Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa pelayanan sistem informasi perpustakaan di SMPN 10 Bandung mulainya menggunakan sistem yang harus datang langsung ke perpus. Namun pada saat daring pada musim corona kemarin dialihkan menggunakan platform online seperti website https perpus SMPN 10 Bandung sch.id yang tentunya dapat diakses secara fleksibel di mana saja tanpa harus datang ke perpustakaan. Juga akan memudahkan para siswa maupun guru mengefisiensikan dan mengefektifkan waktu untuk mengecek platform online berupa website untuk katalog buku apa saja yang ada di perpustakaan, sehingga pada siswa mempungkiri tidak sulit mendapatkan informasi ataupun bertanya secara langsung, hanya perlu mengklik website untuk menampilkan katalog buku dengan mudah untuk mengetahui buku apa saja yang tersedia di perpustakaan. Karena nanti jika untuk sistem peminjaman, setelah mengecek katalog buku, bisa datang langsung ke perpustakaan untuk meminjam buku tersebut. Sekian, terima kasih. Saran, menurut kami, dalam beberapa aspek yang kami analisa dalam laporan ini terdapat mengenai penambahan usulan fitur seperti notifikasi, peminjaman dan pengembalian di HP para siswa. Peminjaman buku dapat menggunakan fitur yang ada di website dan menggunakan hardware dengan include barcode buku dan kartu perpustakaan untuk para siswa. Dan menurut kami, dalam beberapa aspek yang kami buat dalam laporan ini terdapat banyak kekurangan, mulai dari analisa masalah hingga pembuatan UML dan use case diagram yang kami harap kedepannya dapat lebih baik dalam menyiapkan laporan serta platform yang akan digunakan untuk perpustakaan SMPN 10 Bandung. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih untuk Bayu. Mungkin dari kelompok 7, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ingin mengkoreksi, silakan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.